Hi dear, back again with me, Dian Regina. Di channel aku kalian bisa nemuin rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan. Supaya nggak ketinggalan video-video menarik setiap minggunya, pastiin kalian langsung subscribe. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan share di seluruh media sosial kalian, dan racunin teman-teman kalian untuk segera liburan. Baik-baik aja ya. Nah, hari ini aku mau ngajak kalian buat jalan-jalan ke Ubud, ke destinasi-destinasi yang cukup populer. Aku berangkat dari Denpasar. Ini jam 6:30 kurang 5. Biasanya sih kalau ke Ubud itu memerlukan waktu, kalau nggak macet ya, itu sekitar 45 menitan sampai dengan ya 50 menitan lah. Oke, jadi sekarang aku mau ke destinasi pertama dulu. Jangan di skip videonya ya. Udah lama banget nggak main-main ke area Ubud karena macet banget, nget sekarang kalau mau ke sana. Jadi ini aku berangkat juga pagi-pagi banget nih karena akan ada beberapa tempat yang aku kunjungin. Aku ingetin kalau di Bali tuh nggak ada transportasi yang terintegrasi. Jadi aku saranin banget untuk sewa kendaraan. Tapi buat kalian yang nggak bisa nyetir atau kalian lebih suka untuk relax and enjoy the trip tanpa harus bingung mikirin yang namanya itinerary selama kalian liburan di Bali, aku saranin banget kalian untuk segera menghubungi Armonia Bali Travel yang akan membuat liburan kalian jadi mudah dan menyenangkan. Mereka juga menyediakan driver yang fasih berbahasa Inggris loh. Selain menyediakan jasa kendaraan dengan driver, mereka juga bisa bantu untuk pesenin hotel, tiket ke Gili Trawangan, Nusa Penida, serta Nusa Lembongan. Mau bookingan grup atau individual? Bisa banget, pokoknya mereka bantu. Armada mereka sangat terbatas, jadi buruan booking segera ke nomor telepon yang tertera di video ini. Alhamdulillah banget perjalanannya lancar. Ya iyalah, masih pagi gini. On the way ke Ubud, aku mau mampir dulu nih ke Desa Celuk. Siapa nih yang pernah dengar mengenai desa ini? Desa Celuk merupakan tempat kerajinan perak di Bali yang sangat populer bahkan hingga ke mancanegara. Aku cuman sering ngelewatin aja tapi belum pernah mampir ke salah satu tokonya. Jadi sekarang aku mau mampir ke toko Sari Dewi Gold and Silver Collection. Di toko Sari Dewi ini, kalian juga bisa melihat beberapa pengrajin yang sedang dalam proses pembuatan kerajinan emas dan peraknya juga loh. Kalian bisa tanya deh sama beliau-beliau ini. Mereka ramah-ramah banget dan gak segan untuk menjelaskan prosesnya ini ke pengunjung. Di balik pintu kecil ini adalah hasil dari pengrajin-pengrajin emas dan perak. Masya Allah, sebagai cewek ya yang suka perhiasan, mata aku tuh jadi silau banget pas ngeliat toko ini. Langsung berbinar-binar karena banyak banget pilihan perhiasan-perhiasan cantik di toko ini. Kalian tahu nggak sih kalau hampir semua penduduk Celuk merupakan pengrajin emas dan perak. Keahlian tersebut diwariskan dari generasi ke generasi. Emang kalau soal adat istiadat, budaya, hasil kerajinan tangan atau kesenian, masyarakat Bali nggak usah diragukan banget ya. Masyarakatnya selalu menjaga warisan budaya hingga menjadi magnet yang sangat kuat hingga ke seluruh pelosok dunia. Hasil kerajinan emas dan perak di sini nggak cuma perhiasan doang loh. Ada juga patung berhiaskan emas dan perak, pajangan, dan masih banyak lagi. Asli, aku sampai kaget ngelihat pajangan cantik kayak begini beneran bisa dibuat dari perak ya. Kerajinan emas dan perak dari Desa Celuk ini punya mutu yang tinggi. Keunikan bentuk dan desainnya mampu dilirik oleh pasar internasional. Makanya Desa Celuk ini hampir nggak pernah sepi setiap harinya dikunjungi oleh turis asing. Kalau kalian penasaran dengan isi tokonya, langsung aja datang ke sini. Aku share lokasinya di kolom deskripsi. Tentunya nggak bisa aku kasih tahu kalian setiap sudut dan koleksi dari toko ini karena lihat tuh tokonya luas banget dan banyak banget koleksinya. Lanjut, setelah dari Sari Dewi Gold dan Silver, aku menuju desa wisata Batuan yang juga masih ada di Celuk. Jaraknya cuma 4 km aja dari sini, naik mobil cuma perlu waktu sekitar 8 menit. Again ya, karena masih pagi banget, makanya nggak ada macet. Kalau mau ke area Ubud emang enaknya jalan pagi sekalian untuk menghindari macet.
Sampai deh kita di Desa Wisata Batuan. Desa Batuan ini lebih populer di kalangan wisatawan mancanegara karena menunjukkan rumah tradisional yang masih kental dan sangat berbeda tentunya dengan rumah di negara asal mereka. Rumah di sini tuh beneran rumah yang ditinggali oleh si empunya rumah dan keluarganya. Bukan sengaja dibangun hanya untuk kebutuhan pariwisata. Kalau aku tuh pas kesini jadi inget rumah nenek zaman aku kecil. Cuman rumah nenek sekarang mah udah kayak rumah-rumah zaman now gitu ya. Gak ada dapur dengan kayu bakar atau sumur timbaan lagi. Jadi kalau kesini nostalgia banget deh. Dan di sini empunya rumah dan keluarganya melakukan aktivitas keseharian seperti biasanya. Yang sesekali turis yang berkunjung juga ingin mencoba melakukan hal yang sedang mereka lakukan. Dalam satu pekarangan biasanya terdapat beberapa rumah yang masih satu keluarga. Misal ada rumah orang tuanya dan rumah kedua anaknya. Kemudian hanya memiliki satu dapur untuk digunakan bersama. Jadi yang tinggal di rumah ini ya memang masih satu keluarga inti. Selain rumah di sini juga terdapat pura keluarga atau sanggah warga yang merupakan tempat suci untuk memuja Ida Sang Hyang Widiwasa dan juga Batara leluhur atau arwah leluhur yang telah suci. Selain sebagai tempat memuja, tempat ini juga digunakan untuk melakukan upacara agama pada hari-hari suci yang dirayakan oleh umat Hindu Bali. Kalau aku bilangnya ini rengginang ya, kalau dalam bahasa Bali aku nggak tahu deh sama atau enggak. Serta di sini tuh juga masih ada sumur timba. Ini kayaknya udah jarang banget ya kita lihat. Hello doggy, how are you? He's so friendly. Aku pernah berkunjung ke beberapa rumah temanku yang rumahnya tuh masih Balinese style banget kayak begini. Cuman tentunya ya karena di kota jadi berbeda dengan yang di sini. Udah nggak pakai kayu bakar lagi dan lebih modern lah. Cuman konsepnya tuh sama. Satu pekarangan diisi oleh keluarga intinya. Kalau di sini kan masih sederhana banget ya. Makanya sangat menarik bagi pengunjung wisatawan mancanegara. Dinding-dinding rumah masih dilapisi dengan tanah liat dan menempel erat. Banyak juga yang menggunakan lokasi ini sebagai tempat foto prawedding. Biasanya mereka menggunakan pakaian adat Bali agar sesuai dengan latar belakang rumah ini. Gimana? Kalian tertarik juga nggak nih buat foto prawedding di sini? Lanjut setelah dari Desa Batuan, aku menuju ke Pura Puseh Batuan. Deket banget jaraknya, nggak sampai 3 menit udah sampai. Tapi biasanya kalau udah mulai siang, jalan ini cukup padat ya dir, karena merupakan salah satu jalan utama menuju Ubud. Tadi di Desa Batuan, sekarang kita udah sampai di Pura Batuan. Mari aku ajak kalian lihat-lihat ada apa aja di Pura Batuan. Itu dia Pura Puseh Batuan. Indah banget ya arsitekturnya, Bali banget gitu. Untuk masuk ke Pura Puseh Batuan, kalian perlu membayar tiket sebesar Rp30.000 per orang dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Dengan harga tiket ini udah termasuk selendang dan sarong yang wajib kalian gunakan ketika memasuki area pura. Kalau ini namanya wantilan. Wantilan adalah sejenis balik terbesar dalam arsitektur Bali. Biasanya digunakan untuk kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti latihan menari, pertemuan muda-mudi, rapat bulanan bagi masyarakat, dan masih banyak lagi. Sekarang mari kita menuju Pura Puseh Batuan. Pura Puseh Batuan merupakan salah satu pura tertua di Bali. Konon pura ini dibangun pada tahun 1020 Masehi. Jadi usia pura ini udah lebih dari 1000 tahun. Pura ini merupakan bagian dari Tri Kahyangan di sebuah desa pakraman di Bali. Desa pakraman berbeda dengan desa pada umumnya. Di pura ini kita bisa menemukan berbagai macam peninggalan zaman prasejarah seperti arca dan lingga. Ini adalah area Candi Bentar yang merupakan akses masuk ke dalam pura. Pura Puseh punya ornamen bangunan yang sangat kental dengan hiasan seni ukir Bali. Walaupun udah berusia lebih dari 1000 tahun, pura ini masih terlihat kokoh dan megah. Pura Puseh Batuan lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan mancanegara daripada wisatawan lokal. Ini adalah kali ketiga aku kesini dan belum pernah papasan sama tamu lokal.
Setelah melewati area Candi Bentar, ayo sekarang kita masuk ke bagian utama dari Pura Puseh Batuan ini. Wow, megah banget ya. Walaupun usianya udah 1000 tahun, tapi masih kelihatan kokoh gitu. Kebetulan banget pas aku kesini lagi ada upacara adat agama, jadi kayak bisa sekalian ngeliat ibu-ibu ini. Tapi note ya, ini nggak ada setiap hari. Pura ini memiliki bagian-bagian di dalamnya yang syarat makna dan sejarah. Supaya kalian lebih mengenal pura ini, aku saranin kalau kesini sih sama guide ya. Aku dijelasin banyak banget hal dari setiap bangunan yang ada di sini, cuman aku nggak catet dan nggak inget secara detail. Daripada aku memberikan informasi yang salah gitu, lebih baik kalian langsung datang ke sini deh dengan guide kalian. Bisa juga nih kalian hubungin Armonia Bali Travel biar sekalian jalan-jalan keliling ke area Ubud setelah mengunjungi Pura Puseh Batuan. Kalau kalian perhatikan dari tadi, setiap grup atau wisatawan di sini didampingi oleh tour guide yang menjelaskan setiap sisi dari Pura Puseh Batuan ini. Ya soalnya kalau nggak gitu, nggak bakalan ngerti gitu loh mengenai tempat ini. Di sini tuh nggak kayak museum yang ada di depannya penjelasan mengenai sesuatu hal, karena ini kan memang pura. Walaupun Pura Puseh Batuan dijadikan tempat wisata, namun fungsinya tetap nggak berubah, yaitu sebagai tempat suci untuk umat Hindu beribadah. Dan memang kesakralan tempat ini masih sangat terjaga oleh masyarakatnya. Kalau kalian melihat sesembahan atau canang di sekitar area pura ini, jangan dilangkahi ya. Kita sebagai pengunjung harus menghormati dan memperhatikan apa saja hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Petualangan aku di Ubud masih belum berakhir. Aku akan menuju ke 2 tempat lagi. Ingat buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Support terus channel ini dengan cara like, comment, dan share. Jangan lupa juga nih kalian terus tontonin videonya tanpa di skip. See you soon on my next video. Bye.